Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Melani Yuda Putri. Aku dari Universitas Profesor Dr. Hamka Jakarta di Fakultas Ilmu Kesehatan dengan prodi gizi. Kali ini Melani diberikan tugas oleh dosen Melani untuk membuat rancangan menu bagi orang yang mengidap penyakit gagal jantung. Nah, diasumsikan bahwa pasien yang Melani tangani ini adalah pasien yang tidak sedang kambuh dari gejala-gejala gagal jantung itu sendiri, tetapi masih dalam pengobatan dan perawatan dari medis. Sebelum kita merancang ke sesi menunya, mari kita ketahui dulu apa sih yang disebut dengan penyakit gagal jantung ini. Jadi teman-teman, penyakit gagal jantung ini sering disebut dengan penyakit gagal jantung kongestif, di mana penyakit gagal jantung kongestif ini ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat sehingga tidak memenuhi oksigen jaringan. Dari orang yang terkena penyakit gagal jantung ini, mereka ini ciri-cirinya itu tadi ya, seperti otot jantungnya itu melemah atau tidak adekuat dalam memompa darah dan menyalurkannya darah itu ke seluruh tubuh. Selain itu juga mereka itu yang sesak napas. Terus juga denyut jantungnya itu tinggi, ya, meningkat. Lalu terjadi penumpukan di paru-paru, lalu di jantung dan juga di otak. Tadi Melani sudah menjelaskan pengertian dan juga ciri-ciri orang yang mengalami penyakit gagal jantung. Nah, selanjutnya ini karena tadi diasumsikan bahwa Melani ini menangani pasien gagal jantung yang dia itu sedang tidak kambuh gejala-gejalanya namun masih dalam pengobatan dan perawatan medis. Oleh karena itu, di sini Melani menggunakan diet jantung 3. Sudah ditentukan jenis diet yang digunakan sesuai dengan kondisi dari pasien tersebut. Nah, selanjutnya ini Melani tentukan prinsip dan syarat diet bagi bagi pasien Melani yang Melani tangani. Prinsipnya itu adalah kebutuhannya itu cukup sesuai dengan kebutuhan, jadi sesuai dengan perhitungan BMR. Yang kedua itu proteinnya cukup, terus lemaknya juga cukup, karbohidratnya cukup sesuai dengan kebutuhan, dan juga natriumnya itu rendah. Nah, untuk syarat-syarat ini karena tadi energi itu disesuaikan dengan perhitungan BMR, terus juga proteinnya ini adalah menggunakan 10% sampai 15% dari total energi, lalu lemaknya ini 20 sampai 25% dari total energi, terus karbohidratnya itu sisa dari total protein dan lemak kurang lebih sekitar 55% sampai 65% dari total energi, dan rendah natrium sekitar kurang dari 1200 mg untuk pasien yang terkena gagal jantung gagal jantung yang tanpa gejala namun dalam pengobatan. Untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja kita memasak menu di pagi hari untuk pasien yang mengidap gagal jantung dengan menggunakan jenis diet gagal jantung 3. Ayo. Oke teman-teman semuanya, kali ini Melani sudah ada di dalam dapur, mau siap masak untuk menu di pagi hari bagi pasien gagal jantung maksudnya. Di sini Melani udah persiapkan telur 3 butir. Ini beratnya itu sekitar 70 sampai 80 gram. Yang Melani gunakan itu sekitar 70 gram. Terus juga ini ada pisangnya itu kurang lebih 65 gram. Di sini juga ada wortel yang Melani gunakan itu cuma 20 gram. Jadi kan Melani menggunakan nasi tim, jadi karena untuk mempersingkat waktu jadinya menggunakan nasi dulu baru nanti kita tim. Terus juga ada bawang daun dan less to cooking. Hanya sebelum kita memasak ada baiknya kita buat cuci tangan dulu untuk hygiene dan sanitasi kita. Melani sudah dicuci, langsung saja Melani mau mengupas kulit dari wortel dan juga mencucinya nanti, terus juga mau mencuci daun bawang. Tapi biasanya Melani itu suka dikupas dulu baru dicuci gitu, berbarengan sama daun bawangnya. Dan ya, Melani itu antara misalkan
mengupas kulit dari wortel, lalu memotongnya itu tuh dengan alat yang berbeda teman-teman. Jadi tidak disamakan alatnya. Karena apa? Karena takutnya itu ada kontaminasi silang, karena itu bisa menyebabkan foodborne disease ataupun keracunan. Jadi daripada keracunan, mending kita menjaga. Walaupun dikupas tadi wortelnya, aku cuci dulu, baru setelah itu kita potong-potong. Ini potong-potong dulu menggunakan. Oke, ini potongnya dadu-dadu. Wortelnya kita potong daun bawangnya. Ini udah miligram juga. Nah, ini potongnya kecil-kecil saja. Karena kita buat telur gulung ala Korea ya, jadi harus kecil-kecil. Wortel dan daun bawang kita pecahkan telurnya. Buat gagal jantung. Jadi Melanie pakai segini ya teman-teman, jadi sedikit saja. Kocok. Melanie coba tambahkan air ya, air hangat. Nanti Melanie siram ke nasinya, karena biar nasinya itu lebih kering, biar nggak nempel. Si telurnya tadi kayak gini, jadi kita gulung ya, sesuai selera sih. Kadang ada yang mau. Nah, kita pindahin dulu sini, lalu oke, kita gulung kembali. Pelan-pelan aja deh, teman-teman. Nah. Tadi kita memasak nasi tim dan juga telur ala Koreanya. Mari kita buat jus pisangnya sebagai minumannya. Aku tadi udah jus pisangnya. Kita ke gelas ini ya, tuangkan ke gelas. Dari total yang aku buat ini, dari mulai nasi tim, terus telur gulung ala Koreanya beserta dengan jus pisang ini sekitar 271 kilokalori, terus juga itu energinya, dan proteinnya itu sekitar 11 gram. 13 gramnya itu adalah lemak, lalu 28 gramnya itu adalah karbohidrat. Fibernya itu sekitar 2 gram dan UVA-nya itu sekitar 1,1 gram. Lalu kita bulatkan saja. Membuat menu ini karena yang pertama
terutama dalam sisi ekonomisnya. Telur, pisang, beras, lalu wortel, daun bawang dan sebagainya itu mudah dijangkau oleh kalangan ekonomi manapun. Jadi mudah dijangkau di mana-mana itu selalu ada bahan makanan itu, dan juga murah. Jadi karena pasien ini menengah ke bawah, jadi saya merekomendasikan menu ini. Yang kedua itu dari sisi nilai gizinya. Jadi di dalam, yang pertama tuh telur ya. Di dalam telur itu kan ada protein, yang mengandung protein, maksud saya mengandung protein. Walaupun dalam telur itu kolesterolnya cukup tinggi, tapi masih bisa mentolerir buat pasien gagal jantung ini. Kenapa? Karena walaupun kolesterolnya cukup tinggi, tapi dia baik buat penyakit gagal jantung ini. Selain itu juga si berasnya kenapa nasinya berbentuk tim? Karena tadi takutnya dalam pencernaannya itu masih dia masih sensitif. Walaupun dia dalam masa pengobatan dan juga masa perawatan, si pasien ini masih dia itu masih merasakan mual. Jadi kalau misalkan makan makanan biasa itu kan pasti butuh pengabsorpsian yang lebih tinggi. Jadi oleh karena itu menggunakan si nasi tim ini. Selanjutnya itu kenapa memilih sayurannya itu wortel? Kenapa? Karena seratnya itu cukup tinggi, karena serat itu bagus banget buat si penyakit gagal jantung. Untuk tadi serat itu kan pembawa si lemak-lemak yang jahat ini yang ada di dalam aliran darah, yang ada di terutama di aliran darah yang menuju ke jantung. Oleh karena itu bisa si fiber ini atau serat ini bisa membantu pengurangan dari lemak-lemak jahat itu. Serat juga atau fiber juga bisa didapat dari daun bawangnya tadi, walaupun sedikit lebih banyak dari wortel. Terus juga bisa didapat dari berasnya tadi, bisa didapat dari pisangnya tadi. Nah, terkait dengan pisang, kenapa saya memilih pisang? Karena tadi buah pisang ini mengandung kalium yang cukup tinggi. Oleh karena itu pas banget buat menyeimbangkan natrium di dalam darah si pasien gagal jantung ini yang juga tinggi. Jadi akhirnya bukan natrium yang tinggi, tetapi keseimbangan lah yang dari video ini. Menurut saya tuh tadi saya tidak menggunakan masker pas saat memasak, namun biasanya saat di perkuliahan, di kampus, di dapur kampus ini setiap praktek itu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Dan tadi saya mencuci tangan memang dilakukan, tapi saya tadi tidak menggunakan masker. Itulah kekurangan dari video ini, dan masih banyak kekurangan lain. Boleh untuk di-share di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa men-share video ini ke semua orang, apalagi ke orang-orang yang gagal jantung yang memiliki penyakit gagal jantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.